Mata kuliah kita hari ini adalah metodologi pembelajaran PAI. Kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Apa kabar semuanya, mahasiswa sehat? Sehat. Jadi kita hari ini adalah metodologi pembelajaran PAI. Dalam mata kuliah metodologi pembelajaran PAI ini adalah kita akan membahas tentang model-model pembelajaran. Jadi Bapak akan memberikan materi pada kali ini adalah yang kita khususkan di dalam RPS itu adalah PBL. Apa itu PBL? Kalau PBL itu ini adalah singkatan. Kepanjangannya itu apa? Problem berbasis learning. Jadi apa itu PBL? PBL itu adalah penekanan bahwa PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya mahasiswa semuanya PBL ini sangat dianjurkan. Selanjutnya bahwa PBL ini menggunakan masalah sebagai titik awal pembelajaran. Maksudnya itu mahasiswa ataukah mungkin siswa kita itu dianjurkan untuk mencari masalah. Contoh mungkin dalam suatu materi, apa kira-kira? Saya contohkan mungkin saya contohkan satu kasus. Kalau Anda dalam mata kuliah pembelajaran pertanian itu apa kira-kira yang sering memunculkan masalah di situ? Bagaimana? Masalahnya itu biasanya dosen kayak sebagian dosen itu ada yang kurang interaksi kepada mahasiswa gitu, Pak. Dosen itu terlalu kayak monoton kepada dirinya sendiri gitu, Pak. Ya, monoton terhadap dirinya sendiri. Iya. Nggak ada interaksi sama mahasiswanya, jadi dosen itu kayak terlalu tegang, jadi mahasiswa juga kayak terlalu tegang, mau nanya kadang takut gitu, Pak. Oh iya. Kayak kurang interaksi lah gitu. Biasanya permasalahan di situ, Pak. Jadi mahasiswa ini juga susah gitu, Pak, untuk menerima materi karena dosen ini kadang menyampaikannya nggak sesuai dengan karakteristik mahasiswanya gitu, Pak. Oh iya. Karena kurangnya interaksi, jadi mahasiswa ini kayak malas gitu, Pak, malas dan akhirnya memicu mereka itu tidak bisa paham dengan materi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itu masalah ya. Seharusnya ketika kita dalam pembelajaran PBL ini, mahasiswanya juga harus aktif, dosennya juga harus sama-sama aktif. Jadi ketika kita mempelajari tentang karakteristik PBL ini, jadi PBL ini melibatkan siswa dalam tim untuk memecahkan masalah nyata. Saya ingin menciptakan dulu dalam sebuah kelompok mahasiswa. Coba diputar kursinya. Ini dengan ini kelompoknya. Ya. Diputarkan kursinya. Arahkan ini. Kelompok satu ini. Baik, kelompok satu silakan. Berhadapan, ini juga silakan berhadapan. Ya. Ini kelompok duanya dan itu kan satu materi. Silakan Anda silakan cari kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam PBL, proses berbasis learning ini. Apa kira-kira kelebihannya? Di sini Pak meningkatkan keterampilan berpikir kritis, Coba silakan. Kolaboratif. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan kolaboratif. Terus mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri, meningkatkan pemahaman konsep yang mendalam dan kontekstual, membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Baik, terima kasih. Yang kelompok 2, kira-kira apa kelebihan daripada PBL ini? Yang pertama, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Keempat, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Keunggulan daripada PBL ini meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa ketika kita menggunakan problem berbasis learning ini atau problem berbasis masalah ini meningkatkan motivasi belajar siswa? Karena ketika kita menggunakan PBL ini, siswa itu sangat dituntut lebih aktif dibandingkan dengan
dengan dosennya ataukah dengan gurunya. Artinya pusat pembelajaran PPL ini sentralnya ke mahasiswa, itu sentralnya, sentral pusatnya. Lalu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Itu dia. Ini keunggulan yang sangat luar biasa karena PPL ini melibatkan siswa lebih aktif atau sentralnya mahasiswa lebih aktif itu. Jadi ada sebuah motivasi yang timbul di dalam diri mahasiswa atau di dalam diri siswa ketika mempraktekkan model-model pembelajaran PPL ini. Dia merasa tertantang dia. Imajinasinya itu lebih kritis. Yang ketiga itu apa? Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Seperti yang tadi kita bagi kelompok. Kita buat kelompoknya tadi 3 kelompok. Jadi di situ masih disuruh untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang ditimbulkan. Yang keempat itu apa? Meningkatkan kemampuan kolaborasi. Oke, mahasiswa. Apa karakteristiknya? Karakteristik PPL ini melibatkan siswa dalam tim untuk memecahkan masalah nyata. Apalagi? PBL meningkatkan pembelajaran dan pemahaman siswa. Baik, para mahasiswa sekalian, bahwa dalam pembelajaran PBL ini, apa kira-kira tujuan daripada CPMK? CPMK daripada PBL, problem berbasis learning. Salah satu PBL ini sebagai salah satu moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragamanya itu adalah saling menghargai. Artinya dalam moderasi beragama ini seorang siswa ataukah seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan agama, suku dan ras. Jadi kita harus memandang ketika guru itu di dalam kelas, ketika dosen di dalam kelas harus memandang semua siswa itu sama, tidak membedakan agamanya. Baik, terima kasih. Kira-kira dalam PBL ini ada pertanyaan? Silakan. Ada mau bertanya? Pak. Ya, silakan. Kan zaman sekarang kita mahasiswa dituntut untuk lebih banyak praktek Pak. Tapi zaman sekarang ini buku-buku zaman sekarang itu lebih kebanyakan teori Pak. Itu kayak, jadi kalau diskusi antara praktek sama teori itu sebenarnya berbeda Pak. Itu bagaimana ya Pak jadinya? Kalau dalam PBL nih antara praktek sama teori. Karena dari buku-buku kebanyakan kita kan belajar tentang teori. Sedangkan kenyataan itu kebanyakan itu masalah itu berdasarkan kasus-kasus yang harus kita praktekkan itu kurang kita pelajari. Baik, oke. Ini pertanyaannya itu adalah antara praktek dan teori. Jadi sebenarnya kalau kita belajar masalah mana lebih duluan, teori itu praktek, maka lebih dahuluan adalah teorinya dulu kita pelajari. Teorinya dulu. Nah, setelah kita belajar teori, baru kita menggunakan praktek. Namun kenyataan sekarang itu manusia hari ini lebih banyak membicarakan masalah teori atau praktek? Teori sih Pak. Teori kan? Nah, teori dia. Jadi sebenarnya antara teori dan praktek ini harus sama-sama sejalan. Di kampus kita bicara masalah teorinya, di luar kampus bisa jadi kita prakteknya. Nah, itu dia. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mahasiswa silakan. Pak, jadi kan membahas tentang kelebihan dari PBL Pak. Nah, kira-kira PBL ini ada kekurangannya apa? Kekurangan daripada PBL sendiri. Jadi semua daripada model-model pembelajaran itu punya kelebihan, tapi punya kekurangan. Baik, itu mungkin materi kita hari ini. Baik, untuk berikutnya, pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membicarakan model-model pembelajaran dalam subtema metode ceramah. Baik, terima kasih. Cukup sekian di sini dulu materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mahasiswa dapat memahaminya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.